Pernahkah kamu merasa seperti terus-menerus bekerja, namun hasilnya selalu saja pas-pasan? Uang datang, lalu pergi begitu saja. Mungkin kamu rajin, bahkan tekun, tapi tetap saja tabungan selalu tipis. Di sisi lain, ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol, tidak pamer kemewahan, tidak banyak bicara, tapi diam-diam, mereka sudah membeli rumah, punya investasi besar, dan bebas dari beban utang. Mereka hidup tenang, stabil, dan nyaris tanpa drama finansial. Ini bukan soal keberuntungan. Ini soal cara hidup. Lebih tepatnya, gaya hidup frugal. Gaya hidup frugal sering disalahpahami. Banyak yang mengira frugal itu sama dengan pelit. Padahal, frugal bukan soal menahan diri sampai tersiksa. Frugal adalah tentang memilih. Memilih apa yang benar-benar penting, dan dengan sadar menyingkirkan yang tidak esensial. Ini adalah seni hidup hemat yang cerdas. Orang frugal tidak sekadar mengurangi pengeluaran. Mereka mengatur keuangan seperti seorang arsitek membangun rumah, dengan desain yang penuh pertimbangan dan perencanaan yang matang. Ada sebuah prinsip yang jarang dibicarakan di media sosial. Orang kaya sungguhan seringkali tidak terlihat kaya. Mereka tidak memakai baju bermerek mencolok, tidak pamer barang mewah, dan tidak sibuk membuktikan sesuatu ke orang lain. Mereka hidup dalam diam. Tapi di balik diam itu, tersembunyi strategi dan disiplin luar biasa. Mereka bukan hanya bekerja untuk uang, tapi membuat uang bekerja untuk mereka. Dan sebagian besar dari mereka memulainya dengan satu fondasi sederhana, hidup frugal. Pertanyaannya, kenapa gaya hidup frugal bisa menjadi jalan pintas menuju kebebasan finansial? Apa yang membuat orang-orang yang tampak biasa justru berhasil mengelola keuangan mereka jauh lebih baik dibandingkan mereka yang pendapatannya bahkan lebih besar? Jawabannya akan kita kupas tuntas dalam narasi ini, dari akar psikologis sampai strategi praktis, dari kesalahan umum sampai pendekatan filosofis yang mengubah cara pandang kita terhadap uang. Persiapkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengar bisa jadi mengubah cara kamu hidup selamanya. Frugal bukan sekadar soal berhemat. Frugal adalah keputusan sadar untuk hidup dengan efisien, tanpa membuang-buang sumber daya, waktu, dan tentu saja, uang. Ini adalah bentuk kebebasan, karena kamu tidak lagi terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak berujung. Dalam masyarakat modern, kita didorong untuk selalu membeli sesuatu. Diskon besar-besaran, tren yang berubah cepat, dan tekanan sosial membuat banyak orang terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Tapi orang yang frugal melawan arus itu. Mereka tidak menolak kenyamanan, tapi mereka tahu batas antara kebutuhan dan keinginan. Coba bayangkan seseorang bernama Raka. Ia bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji yang terbilang standar. Tapi berbeda dengan teman-temannya, Raka tidak pernah nongkrong mahal setiap akhir pekan, tidak gonta-ganti gadget, dan jarang sekali ikut gaya hidup pamer di media sosial. Tapi diam-diam, ia menyisihkan lebih dari 40% gajinya setiap bulan untuk tabungan dan investasi. 5 tahun berlalu, saat rekan-rekannya masih bergelut dengan cicilan dan gaya hidup mahal, Raka sudah bisa membeli rumah kecil tanpa utang dan punya dana darurat 6 bulan ke depan. Hidupnya tenang, tidak dikejar tagihan, dan ia punya kebebasan memilih apa yang ingin ia lakukan dengan waktunya. Inilah kekuatan dari hidup frugal. Frugal adalah tentang mengendalikan diri, bukan menyiksa diri. Orang frugal tetap makan enak, tetap menikmati hidup, tapi mereka tidak menghamburkan uang untuk kesenangan sesaat. Mereka punya tujuan yang lebih besar, kemerdekaan finansial. Dan untuk mencapainya, mereka membangun kebiasaan kecil yang berulang setiap hari. Mereka mencatat pengeluaran, membandingkan harga, menunda pembelian yang tidak penting, dan menolak tekanan sosial untuk tampil. Ini bukan karena mereka pelit. Ini karena mereka paham satu hal penting. Setiap rupiah yang tidak diboroskan hari ini bisa menjadi batu loncatan untuk masa depan yang lebih bebas. Lalu, mengapa gaya hidup frugal sangat efektif dalam mempercepat kebebasan finansial? Jawabannya terletak pada konsep akumulasi dan waktu. Setiap penghematan yang dilakukan hari ini akan menambah ruang untuk investasi, tabungan, dan fleksibilitas dalam mengambil keputusan ke depan. Uang yang tidak dibelanjakan hari ini, jika diinvestasikan, akan tumbuh secara eksponensial. Frugal adalah cara paling sederhana untuk menciptakan surplus dalam hidup. Surplus inilah yang menjadi amunisi untuk meraih tujuan besar, membangun aset, membayar utang lebih cepat,
atau bahkan pensiun lebih awal. Sebaliknya, gaya hidup konsumtif yang tampak normal justru adalah perangkap. Ketika penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Ketika teman beli mobil baru, kita ikut tergoda. Ketika gaji bertambah, kita merasa wajar untuk meningkatkan standar hidup. Inilah yang disebut dengan lifestyle inflation, kenaikan gaya hidup seiring dengan kenaikan pendapatan. Ini terlihat menyenangkan di permukaan, tapi di balik itu semua ada jebakan keuangan yang pelan-pelan menelan kebebasanmu. Orang frugal melawan fenomena ini dengan disiplin. Mereka tidak mengikuti arus, tapi tetap tenang di jalurnya sendiri. Jika kamu bisa hidup layak dengan pengeluaran 5 juta per bulan, mengapa harus naik ke 10 juta hanya karena gaji naik? Orang frugal tetap mempertahankan standar hidup yang efisien meskipun penghasilannya meningkat. Justru selisih dari pengeluaran rendah dan penghasilan tinggi itulah yang menjadi mesin penghasil kebebasan finansial. Semakin besar selisih itu, semakin cepat kamu bisa keluar dari lingkaran kerja demi uang. Frugal adalah bentuk kecerdasan finansial tingkat tinggi. Ini bukan strategi orang miskin. Ini strategi orang cerdas. Dan yang menarik, orang frugal tidak mengandalkan kekayaan dari warisan atau bisnis besar. Mereka mengandalkan akumulasi kecil yang dilakukan secara konsisten. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati tidak dibangun dari satu lompatan besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang tidak putus. Seperti seorang petani yang menanam benih sedikit demi sedikit, orang frugal sabar menanti panen. Mereka tidak terburu-buru, tapi sangat disiplin. Mereka paham bahwa kebebasan sejati datang dari kontrol diri, bukan dari penghasilan besar semata. Kita sering mengira bahwa untuk menjadi kaya, kita harus mencari lebih banyak uang. Tapi frugal membalik logika itu. Dengan mengurangi keinginan, menurunkan pengeluaran, dan hidup lebih sederhana, kita bisa menciptakan kekayaan dari dalam. Gaya hidup frugal mengajarkan bahwa yang membuat kita miskin bukan kurangnya uang, tapi kurangnya arah. Frugal memberi kita arah. Ia bukan sekadar strategi keuangan. Ia adalah filosofi hidup. Orang frugal memiliki satu kualitas yang jarang dimiliki kebanyakan orang, kesadaran penuh terhadap nilai uang. Mereka tidak melihat uang hanya sebagai alat untuk membeli barang, tapi sebagai energi, waktu, dan kebebasan. Setiap pengeluaran selalu dipertimbangkan dari sudut pandang jangka panjang. Mereka bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini akan membuat hidup saya lebih baik dalam jangka panjang? Atau ini hanya bentuk pelarian sesaat karena bosan atau stres? Pertanyaan seperti ini menjadi filter alami dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak anti belanja, tapi mereka hanya belanja ketika benar-benar dibutuhkan, dan dengan penuh kesadaran. Dalam banyak kasus, tekanan terbesar bukan datang dari kebutuhan, tapi dari lingkungan sosial. Ketika teman kerja berganti handphone terbaru, kita merasa tertinggal. Ketika tetangga membeli mobil baru, kita mulai merasa mobil kita sudah tidak layak. Ketika media sosial dipenuhi dengan pencapaian orang lain, liburan mewah, atau gaya hidup serbawah, kita mulai meragukan keputusan kita sendiri. Tapi disinilah perbedaan orang frugal. Mereka tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka hidup berdasarkan nilai, bukan gengsi. Mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Seorang frugal sejati memiliki daya tahan mental yang kuat. Mereka bisa menahan diri dari dorongan impulsif. Bagi mereka, menghindari pembelian yang tidak penting bukanlah penderitaan, melainkan kemenangan kecil yang membangun karakter. Mereka menyadari bahwa banyak hal yang tampaknya menggembirakan secara instan, justru membawa kesulitan jangka panjang. Seperti membeli sesuatu hanya karena sedang diskon, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan. Atau makan mewah demi konten, padahal tagihan kartu kredit belum lunas. Mereka tahu bahwa kesenangan sesaat seringkali dibayar mahal dengan beban pikiran dan keuangan yang berkepanjangan. Namun, penting untuk membedakan antara frugal dan pelit. Banyak orang salah paham. Orang pelit menghindari pengeluaran karena takut kehilangan. Mereka enggan berbagi, bahkan terhadap hal-hal penting. Sementara orang frugal memilih untuk membelanjakan uang secara bijak. Jika harus mengeluarkan uang untuk kesehatan, pendidikan, atau pengalaman berharga, mereka tidak ragu. Frugal adalah soal efisiensi, bukan soal menahan diri mati-matian. Frugal adalah tentang tahu kapan harus berkata,
ya, dan kapan harus tegas berkata, tidak. Kesalahan umum banyak orang ketika mencoba hidup frugal adalah memulainya dengan menyiksa diri. Mereka memotong semua pengeluaran sekaligus, menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya penting, dan pada akhirnya frustrasi. Hidup frugal bukan soal ekstremitas. Ini soal keseimbangan. Tidak ada yang salah dengan minum kopi di luar sesekali. Tapi jika kopi itu dibeli setiap hari hanya karena sudah menjadi kebiasaan tanpa dipikirkan, maka disitulah masalahnya. Frugal mengajarkan kita untuk sadar dalam setiap pengambilan keputusan, sekecil apapun itu. Sebagian orang menganggap bahwa hidup frugal terlalu lambat untuk menjadi kaya. Mereka ingin jalan pintas. Mereka ingin hasil besar dalam waktu singkat. Tapi frugal bukan tentang kecepatan. Frugal adalah tentang stabilitas dan kesinambungan. Seperti membangun tembok bata demi bata, orang frugal tahu bahwa hasil yang kuat dan tahan lama hanya bisa dicapai melalui ketekunan. Mereka tidak tergoda dengan skema cepat kaya, karena mereka tahu bahwa kekayaan sejati dibangun dengan fondasi yang dalam. Satu hal yang membuat hidup frugal sangat kuat adalah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip finansial dasar. Misalnya, prinsip hidup di bawah kemampuan, menabung sebelum membelanjakan, dan tidak terjebak dalam utang konsumtif. Semua prinsip ini secara otomatis dijalankan oleh orang frugal, bukan karena mereka dipaksa, tapi karena sudah menjadi gaya hidup. Mereka tidak merasa terbebani karena setiap keputusan finansial yang mereka ambil berangkat dari kesadaran dan nilai pribadi, bukan tekanan luar. Dalam sebuah eksperimen sosial yang dilakukan oleh seorang penulis keuangan pribadi, ditemukan bahwa banyak orang yang mengira mereka boros bukan karena niatnya, tapi karena tidak sadar. Ketika diminta mencatat seluruh pengeluaran selama seminggu, sebagian besar peserta terkejut melihat berapa banyak uang yang keluar untuk hal-hal kecil seperti jajanan, ongkos transportasi tambahan, atau langganan digital yang tidak dipakai. Orang frugal selalu menyadari hal-hal seperti ini. Mereka tahu bahwa kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal besar. Maka mereka periksa setiap sudut kebiasaan, bukan untuk menjadi kikir, tapi untuk memastikan semua aliran uang punya tujuan. Orang frugal juga punya pemahaman unik tentang kenyamanan. Mereka tidak mendefinisikan kenyamanan berdasarkan kemewahan, tapi berdasarkan kestabilan dan kelegaan hati. Kenyamanan bagi mereka adalah saat tidak dikejar utang, tidak harus lembur hanya demi bayar tagihan, dan bisa tidur nyenyak karena tahu kondisi keuangan mereka sehat. Ini adalah kenyamanan yang tidak bisa dibeli dengan barang mahal, tapi hanya bisa dicapai dengan kebiasaan keuangan yang sehat dan sadar. Di sisi lain, orang yang hidup dalam gaya konsumtif seringkali mengejar kenyamanan sesaat dengan mengorbankan kenyamanan jangka panjang. Mereka mencari pelarian melalui belanja impulsif, gadget terbaru, atau hiburan yang mahal. Tapi pelarian itu hanya menutup lubang sementara. Dalam jangka panjang, tekanan keuangan akan terus menghantui. Orang frugal memilih jalan yang lebih sepi, mungkin terlihat membosankan dari luar, tapi dalam jangka panjang, mereka menikmati kebebasan yang bahkan tidak bisa dimengerti oleh mereka yang terus mengejar gaya hidup modern. Orang frugal tidak hanya membuat keputusan cerdas sesekali. Mereka membangun kebiasaan yang konsisten. Kebiasaan itu tidak bersifat rumit atau membutuhkan perhitungan berlebih, tapi dilakukan terus-menerus hingga menjadi gaya hidup. Misalnya, mereka selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran, meskipun kecil. Bagi mereka, setiap transaksi adalah data. Dan data itu penting, karena dari sanalah mereka bisa melihat pola, apakah pengeluaran mereka sejalan dengan prioritas hidup mereka, atau hanya sekadar mengikuti emosi sesaat. Kebiasaan lain yang sangat umum di kalangan orang frugal adalah menunda pembelian. Jika mereka ingin membeli sesuatu yang tergolong mahal atau tidak mendesak, mereka tidak langsung membelinya. Mereka memberi waktu, mungkin 3 hari, seminggu, bahkan sebulan. Dalam waktu itu, mereka mengamati, mempertimbangkan, dan mengevaluasi. Apakah barang itu benar-benar dibutuhkan? Apakah ada alternatif yang lebih murah? Atau apakah itu hanya keinginan sesaat karena terpengaruh iklan atau lingkungan? Kebiasaan ini membuat mereka jarang menyesal setelah membeli sesuatu. Karena setiap pengeluaran sudah melalui proses penyaringan mental yang ketat. Selain itu, mereka juga terbiasa mencari nilai lebih dari setiap rupiah yang mereka keluarkan. Mereka tidak malu membandingkan harga, membaca ulasan sebelum membeli, atau bahkan membeli barang bekas jika kualitasnya masih baik.
Mereka memahami bahwa harga tinggi tidak selalu sebanding dengan manfaat. Dan mereka sangat menghindari pengeluaran rutin yang tidak memberi dampak nyata. Misalnya, berlangganan sesuatu yang tidak dipakai, atau terus-menerus membeli kopi di luar hanya karena sudah biasa. Mereka tidak anti kopi, tapi jika bisa membuat kopi sendiri di rumah dengan kualitas setara dan biaya sepersekian, kenapa tidak? Orang frugal juga memahami pentingnya memiliki anggaran tetap. Mereka bukan hanya tahu berapa banyak uang yang mereka miliki, tapi juga sudah menetapkan batas untuk setiap kategori pengeluaran. Mereka tahu berapa banyak untuk makan, transportasi, hiburan, tabungan, dan investasi. Dan mereka berdisiplin dengan itu. Mereka tidak menggunakan uang tabungan untuk hal-hal spontan. Mereka sadar bahwa anggaran bukan pengekang, tapi pelindung. Anggaran memberi batas yang sehat agar keputusan tidak dikendalikan oleh emosi. Di tengah gaya hidup frugal yang penuh pertimbangan itu, ada satu keuntungan besar yang tidak terlihat langsung, waktu. Orang frugal secara tidak sadar membebaskan dirinya dari banyak keputusan yang melelahkan. Mereka tidak harus memilih pakaian dari puluhan koleksi yang rumit. Mereka tidak harus mengecek diskon setiap hari. Mereka tidak terpaku pada tren. Ini memberi mereka ruang berpikir dan waktu luang yang lebih besar. Mereka bisa fokus pada hal yang benar-benar bermakna: kesehatan, keluarga, produktivitas, dan pertumbuhan pribadi. Hidup mereka menjadi lebih ringan karena tidak dibebani oleh keharusan untuk terus menjadi lebih di mata orang lain. Konsep frugal juga sangat erat dengan minimalisme. Tapi bedanya, jika minimalisme adalah soal mengurangi barang dan menyederhanakan gaya hidup, frugal lebih menekankan pada optimalisasi penggunaan uang. Keduanya saling melengkapi. Minimalisme memberi ruang, frugal memberi arah. Saat digabungkan, keduanya menjadi kombinasi kuat yang bisa mengubah cara seseorang menjalani hidup. Mereka tidak hanya menjadi lebih kaya secara finansial, tapi juga lebih tenang secara mental dan emosional. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang wanita bernama Ibu Lestari, pensiunan guru di sebuah kota kecil, berhasil hidup nyaman di usia senja tanpa bantuan anak atau beban utang. Sejak muda, ia menjalani hidup frugal. Gaji guru yang tidak seberapa ia kelola dengan sangat hati-hati. Ia menolak gaya hidup konsumtif yang ramai saat itu. Tidak ikut arisan mewah, tidak tergoda pinjaman koperasi untuk beli barang elektronik yang sedang tren. Setiap bulan, ia sisihkan 30% gajinya untuk tabungan dan investasi kecil. Ia belajar dari buku dan pengalaman. Sekarang, di usia 65 tahun, ia tidak hanya punya rumah yang sudah lunas, tapi juga penghasilan pasif dari kos-kosan dan kebun kecil miliknya. Semua itu dibangun bukan dengan pendapatan besar, tapi dengan gaya hidup frugal yang konsisten selama puluhan tahun. Contoh lain datang dari seorang karyawan muda bernama Tony. Ia mulai bekerja di usia 23 tahun dan langsung menerapkan gaya hidup frugal setelah membaca buku tentang kebebasan finansial. Alih-alih mengikuti teman-temannya yang gaji pertama langsung habis untuk beli motor atau jalan-jalan, Tony justru menyusun rencana keuangan. Ia tinggal di tempat yang sederhana, membawa bekal ke kantor, dan memanfaatkan transportasi umum. Gajinya sebagian besar ditabung dan diinvestasikan. Dalam waktu 7 tahun, Tony sudah memiliki apartemen kecil dan portofolio saham yang cukup untuk memberinya pilihan, tetap bekerja atau memulai usaha sendiri. Tony memilih yang kedua. Hidupnya jauh dari kesan menderita, justru lebih mandiri dan fleksibel. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Bahwa hidup frugal bukan sekadar soal uang. Ini soal arah hidup. Ketika kamu bisa mengatur keuanganmu dengan bijak, kamu bisa mengatur waktumu, energimu, dan akhirnya, masa depanmu. Gaya hidup frugal bukan solusi instan, tapi ia adalah solusi yang pasti. Mungkin hasilnya tidak langsung terasa hari ini, tapi 5 atau 10 tahun ke depan, kamu akan melihat perbedaannya sangat jelas dibanding orang lain yang terus hidup dalam pusaran konsumsi. Dan penting untuk diingat, frugal bukan untuk semua orang. Tapi frugal bisa dipelajari oleh siapapun. Tidak perlu mulai dengan langkah besar. Cukup dengan mulai mencatat pengeluaranmu. Atau menunda satu pembelian hari ini. Atau menolak satu ajakan nongkrong mahal yang sebenarnya tidak perlu. Dari sana, kamu mulai membangun kontrol. Dan kontrol itu akan berkembang menjadi kekuatan. Kekuatan untuk mengatakan, cukup,
Saat orang lain terus berkata, kurang. Banyak orang hari ini tampak kaya. Mereka punya rumah besar, mobil mewah, pakaian mahal, liburan ke luar negeri, bahkan gadget terbaru. Tapi yang tidak terlihat adalah cicilan di baliknya. Kredit rumah 30 tahun, kredit mobil, tagihan kartu kredit menumpuk, bunga yang terus berjalan. Di luar tampak megah, tapi di dalam penuh tekanan. Ini bukan kaya, ini hanya terlihat kaya. Seperti rumah yang tampak kokoh dari luar tapi rapuh di dalam karena fondasinya buruk. Ini yang disebut sebagai kaya semu. Gaya hidup tinggi, tapi uangnya bukan hasil dari akumulasi sehat, melainkan dari hutang, gengsi, dan tuntutan sosial. Bandingkan dengan seseorang yang hidup sederhana. Rumah kecil, kendaraan biasa, pakaian tidak mencolok, tapi tidak punya utang. Tiap bulan punya surplus uang, investasi jalan, dana darurat tersedia, bisa pensiun dini, hidup tenang, tidak takut kehilangan pekerjaan, tidak stres tiap akhir bulan. Mungkin orang seperti ini tidak viral di media sosial, tapi merekalah yang sebenarnya menang dalam hidup, karena mereka hidup berdasarkan realita dan prinsip, bukan tekanan dan pencitraan. Mereka inilah kaya diam-diam. Tidak mencolok, tapi kokoh. Tidak ramai, tapi kuat. Hidup frugal juga membentuk karakter dan daya tahan mental yang luar biasa. Karena dalam prosesnya, seseorang belajar menunda kepuasan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta membuat keputusan berdasarkan logika, bukan impuls. Ini adalah keterampilan hidup yang sangat penting, apalagi di zaman sekarang yang serba instan dan penuh distraksi. Orang frugal tidak mudah terguncang saat krisis. Mereka punya tabungan. Mereka sudah terbiasa hidup cukup, sehingga saat keadaan darurat datang, mereka tetap bisa bertahan. Mereka memiliki kestabilan mental karena tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa bahagia atau aman. Dampaknya meluas ke banyak aspek kehidupan. Orang frugal cenderung lebih sehat karena tidak terjebak dalam kebiasaan konsumtif seperti makan di luar terus-menerus. Mereka juga lebih produktif karena tidak sibuk mengejar tren atau menyesuaikan diri dengan standar orang lain. Mereka punya lebih banyak waktu untuk refleksi, untuk keluarga, atau untuk mengejar hal-hal yang benar-benar bermakna. Frugalisme bukan hanya strategi keuangan. Ini adalah gaya hidup yang membentuk manusia yang lebih sadar, tangguh, dan berorientasi jangka panjang. Lalu bagaimana memulai hidup frugal dari nol? Tidak harus drastis. Yang penting adalah konsisten. Langkah pertama bisa dimulai dari kesadaran penuh atas keuangan pribadi. Mulailah mencatat semua pengeluaran harianmu selama 1 bulan. Tanpa filter. Sekecil apapun. Dari situ, kamu akan mulai melihat pola. Di mana kebocoran terjadi. Apa yang bisa dikurangi. Apa yang bisa dihapus total. Ini bukan soal pelit, tapi soal melihat fakta apa adanya. Karena tanpa data, kita hanya menebak-nebak. Langkah kedua adalah membuat anggaran sederhana. Tidak perlu aplikasi canggih. Cukup bagi penghasilanmu ke dalam kategori kebutuhan pokok, tabungan, investasi, hiburan, dan lain-lain. Tetapkan batasnya. Dan pastikan kamu disiplin. Kalau anggaran makan sudah melebihi batas minggu ini, cari alternatif yang lebih hemat. Masak sendiri. Bawa bekal. Sederhana, tapi dampaknya besar. Uang bukan sekadar angka di rekening. Ia adalah cermin dari keputusan dan nilai hidup kita. Langkah ketiga adalah menumbuhkan kebiasaan menunda pembelian. Terapkan aturan 3 hari untuk pembelian non-esensial. Jika setelah 3 hari kamu masih merasa barang itu penting, baru pertimbangkan lagi. Tapi dalam banyak kasus, kamu akan lupa, dan itu tanda bahwa pembelian tersebut sebenarnya tidak penting. Ini bukan menahan diri sampai menderita, tapi membangun jeda agar tidak dikendalikan emosi. Kita bukan makhluk konsumsi otomatis. Kita punya akal. Dan frugalisme adalah penggunaan akal dalam urusan keuangan. Langkah keempat, ubah definisi kesuksesan finansial dalam dirimu. Selama kita masih menganggap bahwa sukses itu berarti punya rumah paling besar atau kendaraan paling mahal, maka frugal akan terasa seperti pengorbanan. Tapi ketika kita mengubah definisi itu menjadi bebas dari utang,
punya kendali atas waktu, bisa pensiun dini, bisa memilih hidup yang kita mau, maka frugal berubah jadi strategi jitu. Semua keputusan menjadi lebih mudah, karena arah dan tujuannya jelas. Langkah kelima, pelan-pelan lepaskan tekanan sosial. Kamu tidak harus ikut semua ajakan nongkrong mahal. Kamu tidak harus selalu update dengan tren fashion atau teknologi terbaru. Dan kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Yang kamu butuhkan adalah rencana hidup yang kamu yakini, dan kebebasan untuk menjalankannya. Frugal bukan tentang menghindari kesenangan, tapi tentang memilih kesenangan yang benar-benar berarti. Dan itu hanya bisa datang kalau kamu punya kendali penuh atas hidupmu. Akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal. Apa yang kamu cari dalam hidup? Apakah kamu ingin hidup yang megah di luar tapi rapuh di dalam? Atau hidup yang sederhana, stabil, dan penuh makna? Kebebasan finansial bukanlah hasil dari keberuntungan atau gaji besar. Ia adalah hasil dari serangkaian keputusan kecil yang dibuat dengan sadar setiap hari. Dan frugal adalah fondasi dari semua itu. Bayangkan dirimu 10 tahun dari sekarang. Kamu bangun pagi tanpa alarm, karena tidak harus bekerja demi membayar utang. Kamu bisa memilih bekerja atau tidak, karena kamu punya cadangan dana. Kamu bisa bepergian, belajar hal baru, atau menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa tekanan. Kamu hidup tenang, bukan karena kamu menang undian, tapi karena kamu membuat pilihan-pilihan yang cerdas sejak hari ini. Semua itu dimulai dari satu langkah sederhana, memilih untuk hidup frugal. Jadi, jika hari ini kamu merasa terjebak dalam siklus kerja utang habis, maka inilah waktunya untuk memutus rantai itu. Hidup frugal bukanlah hidup tanpa warna. Justru dengan frugal, kamu menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Bukan ilusi kekayaan, tapi kekayaan yang nyata, diam-diam, dan bertahan lama.